Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, my name is Fidela Caroline within PM 234-11098, and here I will present about material supply chain and demand. Let's get started. Yang pertama, pendahuluan. Dalam lingkungan bisnis global yang sangat kompetitif saat ini, kemampuan untuk mengelola rantai pasok atau supply chains dan permintaan atau demand secara efektif menjadi salah satu faktor utama keberhasilan perusahaan. Perusahaan harus memastikan bahwa produk atau jasa dapat sampai kepada pelanggan pada waktu yang tepat, di tempat yang tepat, dan dalam jumlah yang sesuai, sambil tetap mampu menyesuaikan diri dengan perubahan pasar dan kebutuhan konsumen. Keseimbangan antara pasokan apa yang dapat disediakan perusahaan dan permintaan apa yang diinginkan pelanggan sangat penting untuk mencapai efisiensi, profitabilitas, dan kepuasan pelanggan. Yang kedua, pengertian supply chain. Supply chain rantai pasokan adalah jaringan organisasi individu, aktivitas, sumber daya, dan teknologi yang terlibat dalam proses produksi dan distribusi produk dari pemasok hingga ke konsumen akhir. Rantai pasok mencakup seluruh tahapan pengadaan bahan baku, proses produksi, penyimpanan, distribusi, hingga penjualan. Komponen utama rantai pasok yang pertama, pemasok atau supply, menyediakan bahan baku atau komponen. Yang kedua, produsen atau manufaktur, mengubah bahan mentah menjadi produk jadi. Yang ketiga, gudang atau warehouse, menyimpan barang sebelum dikirimkan. Dan yang keempat, ada distributor, menyalurkan produk ke pengecer atau pelanggan. Yang kelima, pengecer dan pelanggan, retail dan customer, menjadi pihak terakhir tempat produk dijual dan digunakan. Tujuan utama manajemen rantai pasok menyediakan nilai terbaik bagi pelanggan dengan efisien, mengurangi biaya operasional dan logistik, menjaga fleksibilitas terhadap perubahan pasar, dan membangun koordinasi yang baik antar mitra rantai pasok. Yang ketiga, pengertian demand. Demand atau permintaan adalah keinginan dan kemampuan konsumen untuk membeli sejumlah produk atau jasa pada tingkat harga dan waktu tertentu. Dalam konteks manajemen rantai pasok, demand menjadi titik awal yang menentukan seberapa banyak produk harus diproduksi, kapan harus dikirim, dan kemana harus didistribusikan. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan, seperti harga yang lebih tinggi biasanya menurunkan permintaan dan sebaliknya. Yang kedua, pendapatan konsumen. Semakin tinggi pendapatan, semakin besar daya beli. Yang ketiga, preferensi atau selera konsumen, dipengaruhi oleh gaya hidup dan juga tren. Yang keempat, ada promosi dan pemasaran, dapat meningkatkan kesadaran dan minat beli. Yang kelima, musim dan waktu. Permintaan sering berubah tergantung waktu atau peristiwa tertentu. Yang keempat, hubungan antara supply chain and demand. Hubungan antara rantai pasok dan permintaan bersifat saling bergantung dan dinamis. Saat permintaan meningkat, rantai pasok harus mampu menyesuaikan dengan memperbanyak produksi, mempercepat distribusi, dan memastikan ketersediaan stok. Saat permintaan menurun, rantai pasok harus menekan produksi dan mengendalikan persediaan untuk menghindari kelebihan stok dan pemborosan. Ketidakseimbangan antara supply dan demand dapat menyebabkan kehabisan stok atau sold out, yaitu kehilangan penjual dan menurunkan kepuasan pelanggan. Selanjutnya ada kelebihan stok atau overstock, meningkatkan biaya penyimpanan dan resiko kerugian. Dan selanjutnya ada inefisiensi, yaitu biaya operasional naik dan keuntungan menurun. Yang kelima, manajemen permintaan atau demand management dalam supply chains. Manajemen permintaan adalah proses memahami, memprediksi, dan mengendalikan kebutuhan pelanggan agar sejalan dengan kemampuan perusahaan dalam menyediakan barang atau jasa. Langkah-langkah dalam manajemen permintaan: yang pertama, peramalan atau forecasting, menggunakan data dan analisis untuk memprediksi permintaan di masa depan. Yang kedua, perencanaan atau planning, menyesuaikan jadwal produksi dan distribusi berdasarkan hasil peramalan. Yang ketiga, pemantau atau monitoring,
Itu pengamatan permintaan aktual dan membandingkannya dan prediksi. Yang keempat, penyesuaian atau adjusting, mengubah strategi produksi atau distribusi jika terjadi perubahan pasar. Manajemen permintaan efektif membantu perusahaan menghindari kekurangan atau kelebihan stok. Yang keenam, teknik peramalan permintaan. Agar supply dan demand dapat selaras, perusahaan perlu melakukan peramalan permintaan secara akurat. Beberapa metode yang sering digunakan antara lain: yang pertama, peramalan kualitatif, berdasarkan pendapat ahli, riset pasar atau survei pelanggan. Yang kedua, peramalan kuantitatif, berdasarkan data histori dan perhitungan statistik seperti analisis deret waktu, analisis regresi, rata-rata bergerak, dan juga algoritma pembelajaran mesin. Peramalan akurat membantu perusahaan mengurangi ketidakpastian dan membuat keputusan produksi serta distribusi dengan lebih tepat. Yang ketujuh, ada strategi supply chain untuk memenuhi permintaan. Untuk menjaga keselarasan antara supply chain dan demand, perusahaan dapat menerapkan strategi berikut. Yang pertama, ada just-in-time or JIT. Produksi dilakukan hanya ketika diperlukan untuk mengurangi biaya penyimpanan. Yang kedua, rantai pasok lincah atau AG supply chains, mampu merespon cepat terhadap perubahan permintaan. Yang ketiga, rantai pasok atau ramping lean supply chains, fokus pada efisiensi dan pengurangan pemborosan. Yang keempat, perencanaan dan pengisian ulang kolaborasi atau CPVR, kerjasama antar pihak, produsen, pemasok, pengecer dalam merencanakan dan memperkirakan kebutuhan bersama. Yang kelima, ada integrasi teknologi, penggunaan sistem ERP dan SCM untuk memantau data permintaan secara real time. Yang kedelapan, tantangan dalam menyimbangkan supply chain dan demand. Beberapa tantangan utama yang sering dihadapi perusahaan antara lain: ketidakpastian permintaan akibat perubahan perilaku konsumen, gangguan global seperti pandemi, konflik geopolitik, dan ancaman dan bencana alam, masalah transportasi dan logistik, fluktuasi harga bahan baku, kurangnya visibilitas transparansi dalam rantai pasok. Untuk mengatasi tantangan tersebut, perusahaan perlu membangun rantai pasok yang tangguh, transparan, dan didukung oleh analisis data serta teknologi digital. Yang kesembilan, contoh kasus nyata. Selama pandemi COVID-19, banyak perusahaan mengalami gangguan rantai pasok besar-besaran, sementara permintaan terhadap produk penting seperti masker, pembersih tangan, dan bahan makanan meningkat tajam. Perusahaan yang memiliki sistem peramalan digital, pemasok alternatif, dan logistik yang gesit dapat menyesuaikan diri dengan cepat dan tepat memenuhi kebutuhan pelanggan, membuktikan pentingnya keseimbangan antara rantai pasok dan permintaan. Yang ke-10, kesimpulan. Secara keseluruhan, supply chain dan demand merupakan dua elemen yang saling berkaitan erat dan menjadi fokus di fondasi utama keberhasilan operasional suatu perusahaan. Rantai pasok berfungsi sebagai sistem yang mengalirkan produk dan layanan, sementara permintaan menjadi kekuatan pendorong yang mengatur seluruh alur tersebut. Semakin baik perusahaan memahami dan memprediksi permintaan pasar, semakin efisien pula rantai pasok yang dapat dikelolanya. Sistem rantai pasok yang efektif harus responsif, fleksibel, dan berorientasi pada pelanggan, serta mampu menyesuaikan diri terhadap fluktuasi pasar dan gangguan yang tak terduga. Begitu pula manajemen permintaan harus didukung oleh data yang akurat, teknologi analitik, serta kolaborasi erat antar pemasok, produsen, dan distributor. Perkembangan teknologi modern seperti AI, IoT, dan analitik data canggih telah memperkuat kemampuan perusahaan untuk memantau dan menyesuaikan pasokan secara real time. Pada akhirnya, perusahaan yang mampu menyelaraskan supply chain and demand dengan baik tidak hanya mengurangi biaya dan pemborosan, tetapi juga meningkatkan kepuasan pelanggan, memperkuat reputasi merek, dan meraih keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Dalam era yang penuh ketidakpastian dan perubahan cepat ini, kemampuan mengelola hubungan antara rantai pasok dan permintaan bukan lagi sekedar keunggulan tambahan, melainkan kebutuhan strategis untuk pertumbuhan yang berkelanjutan.
Okay everyone, thank you for your attention. My name is Fidela Caroline with NPM 2341198. And wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.